ketika dia ngelakuin enggak ke lu doang, tapi ke beberapa cewek, artinya itu nggak spesial. Mau lu ngelakuin spesial apapun, itu dia mau bilang itu nggak spesial, itu biasa aja buat hidupnya. Iya, benar. Lo nggak bisa maksa seseorang untuk menyukai lo gitu. Dan sama halnya juga lo juga nggak bisa maksa seseorang untuk. Bentar. Sedih. Ya. Hai. Oh nih. Hai, balik lagi, kita lagi. Gue kayak nggak bisa ya, gue video callan sama orang selain lo gitu. Iya, sorry. Kayaknya di awal tahun 2021 lo juga masih stuck di gua gitu, masih belum ada cowok baru atau pria baru. Maksudnya kan cowok dan pria tuh kan beda kan. Oh beda ya? Beda. Cowok itu kayak lebih anak-anak kan, pria lebih dewasa atau om-om ya. Emang itu kategori. Jadi masih di stuck sama gua gitu di awal tahun 2021. Iya, masih di awal tahun 2021. Lo lagi. Bahkan kadang kita kan suka teleponan juga di luar ini. Iya. Karena gue malas ngechat yang gue bilang ke lu kan. Lu ngechat panjang. Anjing. Gue kan kadang-kadang gak bawa laptop ke rumah kan. Maksudnya gue jadi malas ngetik di handphone gitu. Jadi mending langsung telepon aja gitu. Tadi gue mau langsung datang ke rumah lu juga, tapi kan gak mungkin. Pertama gue gak tahu rumah lu di mana. Yang kedua, kayaknya jauh rumah lu. Jadi gue gak punya effort sejauh itu. Dan untuk apa juga ya? Karena takutnya kalau gue beneran ke rumah lu, lu jadi baper beneran sama gue. Masuk tuh, gila, kata kuncinya baper. Iya, emang baper apa sih? Jadi hari ini sebelum percakapan ini dia bilang gini, Gwen, gimana ya mulai percakapannya, gimana ya bridgingnya ya, baper. Tenang, Anda ngobrol sama podcaster, jadi salah dia. Jadi bridgingnya kalau gue ke rumah Arini, Arini baper. Nah itu bridging, baru masuk ke baper. Tapi kayak enggak sih, nggak mungkin gue baper sama lu. Gue sampai bisa bilang gue nggak mungkin baper sama Glenn. Kenapa? Sejelek itu ya gue nih. Kayak, aduh. Ya gak tahu, mungkin ya gak terbayang aja di kepala gue bakal baper sama lu tuh di masuknya tuh gimana gitu biar bisa baper. Gue sampai gak kebayang. Tapi kan namanya baper itu sesuatu yang gak pernah dibayangkan kan, kayak tiba-tiba aja baper gitu kan. Setuju dong? Iya, tapi orang itu biasanya baper karena ada sesuatu atau seseorang yang memenuhi ekspektasi dia. Atau melebihi ekspektasi dia. Nah, iya bisa jadi. Gitu. Jadi saya tidak pernah melebihi ekspektasi Anda. Atau Anda nggak pernah berekspektasi sama saya kayaknya. Ya kayaknya sih kayak gitu ya. Tapi nih ya. Aduh ya Allah. Ini untuk ngerekam episode ini tuh susah banget buat gue. Karena kayak harus ngumpulin mood dulu gitu loh. Ngumpulin mood bagus gitu untuk ngomongin baper ini. Gitu. Iya. Tapi apa? Wih, kita mulainya dengan kata tapi, sama. Tuh, terlalu banyak kesamaan nih. Enggak. Jadi katanya sesuatu. Tapi kalau terlalu banyak sama tuh nggak bisa bareng. Betul, harusnya lebih saling melengkapi kan dibanding sama kan. Apa tadi ngomong? Ya tadi yang gue nanya, lu pernah nggak baper sama orang yang lu nggak kepikiran gitu? Dan orangnya gue kenal. Ya pernah dong. Lu baper kenapa? Karena tingkah lakunya? Atau karena waktu itu emang dia doang yang melakukan itu gitu? Bisa nggak ke orang yang nggak lu kenal gitu? Oh iya boleh cerita terserah.
Iya, itu yang tadi gue bilang, dia memenuhi ekspektasi gue gitu tentang seseorang. Jadi dan ada sesuatu yang mungkin sebelumnya itu belum pernah gue rasain atau belum pernah gue alamin, terus tiba-tiba dihadirkan oleh orang itu. Kan Yang kalau lebih ekspektasi iya, jadi kan yang gue kayak bilang. sesuatu yang baru gitu kan, yang mungkin mungkin sebenarnya gue belum pernah di treat kayak gitu tuh, terus tiba-tiba ada orang nge-treat kayak gitu, terus bikin gue jadi kayak wah gitu kan, itu kan bisa juga kayak gitu. Tapi gak dipungkiri dong, misalnya orangnya itu jelek banget gitu, dia melakukan itu malah risih loh. Makanya menurut gue baper itu bener-bener apa ya? Bukan tergantung usaha lu, tapi tergantung siapa lu. Ini statement gue ya. Menurut Iya, gue baper itu bukan tergantung usaha lu, tapi tergantung siapa lu gitu. Misalnya kayak lu terkenal kucel banget gitu, tiba-tiba lu ngebaikin cewek yang cantik banget, cewek itu nggak bakal baper, jijik, oh jijik. ya berarti kan look itu juga termasuk dari ekspektasi itu kan, look Lu look ekspektasi, look itu kan tuh ekspektasi kan bukan ya kayak gini deh. itu kan udah dilihat. Ya kayak misalnya gue kayak gue mengekspektasikan bahwa gue ingin bertemu seorang yang misalnya yang tinggi, yang keren, yang rambutnya gondrong misal. Terus tiba-tiba gue bertemu orang yang seperti itu dan orang itu nge-treat gue baik, kan bisa aja gue baper. Walaupun sebenarnya orang itu Iya. nggak nggak apa ya, nggak berniat untuk ngebaperin gue gitu kan. Hmm. Emang lu nggak Berarti pernah baper gitu sama sama siapa gitu? em, pernah, gue pernah, Oh, pernah. tapi lebih ke ini sih kayak eh maksudnya ini baper ini spesifik ke suka ya, atau baper Iya, apa nih? iya, kayak suka, Ada kayak juga suka, kayak suka. baper itu tersinggung kan. Iya, Lu tau gak sih, ada. baper ini kan maknanya banyak kan. Kayak tiba-tiba dia ngomong apa, ih baper banget sih lu, artinya tersinggung tuh Heeh. kan. Mm. Atau baper itu tersinggung, suka, marah kali ya, Itu sama ya, termasuk tersinggung kali ya. tersinggung dan marah sama. Ya Mm. udah, kita kategorikan dua hal itu aja ya. Jadi Iya, pertanyaan lu nih, baper suka atau tersinggung? baper suka, Baper suka. Pernah. sering. Jadi saya ngechat terus dia balas cepet aja udah baper saya. Langsung balas. Dan cowok yang bales. Cowoknya. Nggak cowoknya dong. Dianya cowok. Oh. Nah, tapi Gitu. Kalau apa? kalau dia yang gue inget ya, bukan hanya karena dia apa ya, tapi kalau gue sih ya karena dianya siapa sih, bukan karena apa yang dia lakukan gitu. Jadi kalau gue ngerasa dia wah gitu, terus dia ngelakuin sesuatu dikit aja gitu, yang biasanya mungkin orang lakukan juga gitu, gue bisa baper. Makanya tadi kan yang gue bilang kan, baper itu tergantung siapa orangnya, bukan tergantung apa yang lo lakukan. Ya, 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 ya. Tapi kalau kalau menurut gue ya bisa juga dari tergantung apa yang lo lakukan gitu. Karena Hmm. ya gue pernah ngalamin itu gitu. Itu Gak sampai usah nangis dong, gak usah nangis. Gak usah. Ya, maksudnya saya tahu ini melibatkan perasaan. Namanya aja katanya baper kan, tapi ini lebih kita ke perspektif aja gitu. Kayak iya, gua kan tadi iya, kan nggak melibat, nggak tergantung. Kalau lu bilang iya. gak usah sedih, gak Iya, usah sedih. ya, tapi dari perilaku itu bisa akhirnya apa ya, menjadikan seseorang itu jadi apa ya? Subjek, objek. Pokoknya dari perilakunya dia kita jadi bisa gue jadi bisa eh, karena mungkin awalnya dia bisa bikin gue ketawa nih, misal. Lu bisa bikin gue ketawa Ih, tapi nggak orang bikin gue bikin baper. orang mah bikin ketawa dong, jangan jatuh cinta. Nah, itu dia.
Ya dia Orang jadi ngechatnya pakai jari, lu bacanya pakai hati. pakai hati. Aduh. Nah, misalnya kayak gitu, terus jadi dia baper, ya udah jadi segala sesuatu yang orang itu lakukan akan bikin gue baper gitu. Jadinya berdampaknya ke situ. Itu bisa juga gitu. Yang tadi lo bilang, jadi menjadikan seseorang itu, ya jadi orang itu jadi bisa bikin kita baper lah gitu. Udah nggak Oh iya, iya. bergantung atas apa yang dilakukan lagi, tapi yang penting orang itu yang lakuin gitu kan. Nah, iya betul. Ya. Terus menurut lu baper itu konotasinya negatif gak di dunia yang sekarang ya? Baper suka? Baper suka, masih ke baper suka, masih ke baper suka. Enggak sih. Karena menurut gua gue kasih menurut gua dulu ya. Ah, Karena ya, menurut boleh. gua baper itu lebih kayak one side love gitu loh. Jangan pakai bahasa Inggris. Cinta bertepuk sebelah tangan. Duduk masih pakai imbuhan. Cinta lu sendiri. doang, lu doang yang cinta. Ya. Nggak, maksudnya itu kayak dianya baper dan berarti yang lainnya tidak gitu. Kayak kecenderungannya gitulah kata baper ya, baper suka ini ya. Jadi ketika lo dibilang baper, artinya yang lainnya belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya saling, artinya bukan saling baper, saling jatuh cinta gitu. Nggak pakai kata baper tuh. Menurut gua ini yang gua. Kalau menurut lu gimana? Baper jatuh cinta itu konotasinya negatif ya? Kalau gue nggak bisa bilang kalau gue sih nggak mau bilang negatif ya, soalnya kayak baper itu tuh out of control gitu loh, di luar kontrol kita sebenarnya, karena itu kan berhubungan sama perasaan ya, berhubungan sama perasaan. Dan kalau dan menurut gue lagi, kalau gue deh, jangan kalau lo gitu, kalau gue baper sama orang, gue udah siap, gue udah tahu konsekuensinya dan gue bertanggung jawab atas perasaan gue sendiri gitu. Kecuali kayak gini deh, kalau misalnya ada orang yang bikin baper, tapi dari sikapnya ya lo ngerti lah, kayak chatnya yang kayak gimana, terlalu apa ya, bukan kayak temen, bukan kayak temen. Gue nggak bisa nyebutin. Kenapa gue harus ngerti? Coba jelasin. Apa chat yang membuat lo baper? Ya bisa, enggak. Bukan gue. Di tiap orang beda, lu setuju dong? Iya. Chat yang seperti apa yang membuat lu baper? Gue kan nggak tahu. Gini deh. Kalau kayak. Kenapa lu maksa gue harus tahu? Iya. Sabar, tenang. Kayak gue akan bertanggung jawab dengan perasaan gue sendiri ketika gue baper dengan perilaku atau sikap seseorang ke gue yang sebenarnya kalau dilihat secara logika itu biasa aja gitu. Tapi karena dia, tapi emang ya udah gue baper ke dia gitu. Dan gue akan bertanggung jawab. Sebut namanya siapa? Ya, bercanda. Lanjut. Ya, gue bertanggung. Gue pengen nyebutin namanya gitu loh. Gue akan bertanggung jawab akan hal itu gitu. Tapi beda lagi halnya kalau gue baper karena sikap dia yang, ya lu bayangin, ya misalnya nih di chat setiap hari, ya kan, pagi siang sore malam, 24 jam, iya dong, 24 jam, terus kayak sering teleponan, terus ya mungkin manis-manis lah gitu kan. Nah itu perhatian kali ya, perhatian. Nah, hanya udah kan makan tapi nggak pertanyaan udah minum atau belum. Kan kayak gitu orang kan. Iya, seret. Nanya udah makan tapi nggak pernah digofoodin, kan sedih ya kan. Nah kalau yang kayak gitu kan menurut gue ya nggak adil rasanya ketika orang yang membuat gue baper. Ya, objek yang membuat gue baper itu kayak ngomong ya salah sendiri, kenapa lo baper. Kan banyak nih orang-orang zaman sekarang kayak gitu kan, kayak ya lo baper ya salah lo sendiri, kenapa lo baper. Ya nggak bisa gitu juga sih menurut gue, lo harus ngelihat juga. Kalau kayak gitu lo ngechat setiap hari mah ya gimana orang nggak baper, ya nggak? Enggak, gue nggak setuju.
Karena menurut gue ada aja orang-orang kayak gitu nih. Kayak gue gitu. Gue ke lu baik kan. Gue ke Salma baik gitu. Gue ke Tapi siapa? lu nggak Si C ngechat, juga baik. tapi lu nggak ngechat gue setiap hari 24 Enggak, jam bukan. Poin gue adalah, lu gue perlakukan, misalnya gue perlakukan sesuatu nih, sama gue perlakukan sesuatu, si C gue perlakukan sesuatu, tapi si C baper, bisa kan? Bisa. Apalagi C orang baru misalnya, apalagi C orang baru gitu, yang belum kenal gue, Bisa. bisa aja dia baper kan? Bisa. Padahal gue melakukan itu ke semua temen gue gitu. Jadi, ya salah lu sendiri lu baper, gue mau bilang gitu. Kayak persis kayak orang yang buat lu baper tadi. Enggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Orang yang buat gue baper. Kita nggak ada yang kayak gitu. Gue cuma aja lagi ngomongin. Nggak, maksud gue gitu loh. Tapi kan itu, iya salah. Bukan, sebenarnya nggak salah sih. Menurut gue nggak ada yang salah dengan baper. Menurut gue nggak ada yang salah dengan baper. Cuman itu ada andil besar ketika lo memperlakukan seseorang tuh mungkin kayak ya lu bisa bedain lah orang memperlakukan kayak seseorang yang spesial sama yang kayak temen. Itu bisa dibedakan menurut gue ya. Itu bisa dibedakan. Dan ketika kita merasa dispesialkan oleh seseorang dan wajar kita baper, menurut gue nggak adil aja rasanya kalau orang itu bilang ya salah lo sendiri, kenapa lo baper? Ya memang bukan salah, tapi memang tanggung jawab dia baper gitu. Tapi ya itu kan ada andil lo juga gitu loh. Itu kan ada andil dia juga gitu. Bener gak? Setuju gak? Ya gue ada setujunya ada enggaknya gitu. Ada andilnya gue setuju, tapi tanggung jawab itu bukan, menurut gue tanggung jawab adalah bagaimana lu meresponi perasaan baper itu. Perasaan, bukan perasaan, kondisi baper itu gitu. Karena baper menurut gue kayak out of control gitu loh nih. Kayak lu tadi bilang, gue nggak tahu sih statement lu ini, tapi gue cukup sedikit gak setuju ya. Dan gak apa-apa di kotak perspektif ya. Yeah. Baper itu nggak bisa lu tanggung jawabin. Lu perasaan itu kayak lu bilang nggak bisa kontrol, ya udah lu suka aja gitu. Tapi tindakan lu selanjutnya yang bisa lu kuasai. Maksudnya gara-gara lu baper akhirnya lu nggak kerja gitu misalnya. Gara-gara baper lu nungguin dia chat dulu baru lu makan. Nah itu sesuatu yang nggak masuk akal. Balik lagi, kalau lu nungguin kayak gitu lu bisa-bisa nggak minum nih sampai hari ini. Karena yang ditanya udah makan atau belum. Gitu. Jadi menurut gue kayak ya udah itu perasaannya masing-masing, tapi tindakan setelah baper itu tuh yang perlu kita istilah kita tanggung jawabin. Salah bahasa ya. Kita pikirkan baiknya gimana gitu. Jadi orang bisa memperlakukan lu seperti apapun, mungkin bisa lewatin batas akhirnya jadi baper, tapi itu nggak ngerusak hari-hari lu sendiri gitu. Iya. Karena lu bisa mengontrol perasaan lu gitu. Oh ya, ada satu lagi. Ini juga kata-kata menarik dari Instagram yang gue baca. Apa? Gak ada salah dari perasaan lu. Yang salah adalah cara lu menyikapi perasaan lu. Jadi sedih, marah, senang, lelah mungkin, perasaan lelah gitu. Badannya gak lelah, tapi perasaannya lelah gitu dengan kondisi yang gitu-gitu terus gitu. Tapi sikap lu selanjutnya yang penting untuk menyikapi perasaan tadi, emosi tadi. Ya tapi menurut gue ya bertanggung jawab sama perasaan sendiri tuh penting juga sih. Karena kan kayak lo nggak kayak gini, lo nggak bisa maksa seseorang untuk menyukai lo gitu. Dan sama halnya juga lo juga nggak bisa maksa seseorang untuk bentar. Sedih. Relate ya? Kata-kata tadi sedih banget. Itu kata-kata sedih banget loh. Maksudnya, lo nggak bisa memaksa seseorang untuk menyukai lo, dan sama halnya lo nggak bisa maksa seseorang untuk berhenti mengagumi lo gitu. Ya nggak? Bener gak? Bener gak? Entah kenapa pas lagi lo ngomong kayak gitu, gue inget satu cewek. Pevita Pierce. Maksudnya gimana gitu cara gue berhenti mengagumi dia? Aduh.
Iya bener kan? Maksudnya, Bener. ya, ya lo nggak bisa maksa dia untuk berhenti baper sama lo juga gitu. Dan mungkin orang itu juga nggak bisa maksa dia untuk Berhenti menyukai baper. dia balik, menyukai dia balik gitu. Tuh. Jadi ya nggak ada yang karena di kayaknya kalau gue lihat-lihat ya kayak banyak aja orang yang apa ya membuat baper itu tuh jadi sesuatu Negatif yang yang kayak gue bilang tadi di negatif, awal. yang memalukan, yang kayaknya lu apa sih baper-baper gitu. Kayak ya kenapa terus kalau baper? Ya nggak ada masalah kan gitu. Iya. Nah, Cukup sedihnya adalah apa? ketika orang-orang yang baper ini belum cukup dewasa dari tindakannya gitu. Mungkin umurnya udah dewasa gitu. Tapi dia nggak bisa menyikapi emosi itu dengan benar gitu. Siapapun kan, maksudnya di umur kita sekarang juga. Lu 36 kan tahun ini? Oh enggak, bukan 36. Maksudnya biar ada kalau orang ngelihat, 36 hari ini? Maksudnya, ya itu, balik lagi, kecerdasan bukan balik lagi. Yang gue mau bilang adalah, semakin kita cerdas secara emosional, semakin kita bisa menghadapi perasaan baper itu juga kan. Ya. Yang kasihan adalah kalau kita ngelihat teman kita yang sedang baper gitu. Ya. Kayak, gue nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan lu juga lagi nggak bisa ngapa-ngapain karena dia lagi belum dewasa secara emosi kan. Dan entah itu cowok yang atau ceweknya yang memperlakukan dia seperti itu, kayak ya itu tadi kayak nggak bertanggung jawab dengan tindakannya aja gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Bisa nggak pakai kata tapi nggak mau mulai kalimatnya? Coba pakai kata lain. Apa dong? Walaupun sebagaimana mestinya seseorang. Kalau seseorang itu baper dan dia tapi dengan rasa baper dia berhak sih untuk merasakan emosinya dia sendiri, asalkan ya itu tadi dia nggak memaksa orang lain untuk mengerti apa yang dia rasain gitu. Ya nggak? Kayak bagus tuh kalimat tuh. Kayak apa? Lu nggak bisa maksa orang lain untuk mengerti perasaan lu. Iya. Tapi bukankah itu sesuatu yang paling diinginkan ya ketika orang lagi baper? Kok lu nggak ngerti sih perasaan gua? Kayak lu tadi bilang aja. Dia kan lagi memperlakukan lu spesial. Nah, itu kan kalau yang memperlakukan spesial kan? Iya. Itu kan tapi dia nggak ngerti gitu. Orang yang lagi memperlakukan spesial, dia nggak ngerti dia sedang lagi memperlakukan secara spesial. Ya, dia ya, Glenn, menurut gua orang itu bisa kan menurut tuh gini nih, tindakan spesial itu beda-beda setiap orang. Beda-beda emang beda-beda. Beda-beda kan. Tapi kan ada orang yang anggap ini spesial, anggap ini spesial. Kalau spesial sama kan martabak telur, 3 masih spesial. Sama semua. Bener nggak? Bahkan kadang-kadang di martabak telur pun spesialnya beda. Ada yang 4 telurnya. Jadi nggak bisa disamain. Iya benar. Tapi kalau gue pribadi, gue akan riset dulu, Glenn. Gue riset dulu. Gimana risetnya? Gue riset dulu tuh orang memperlakukan itu ke gue doang apa ke banyak orang. Rupanya isi chatnya asrama putri. Rupanya emang dia penjaga kos-kosan putri, coy. Ada kan kos-kosan putri yang jaga cowok di Bandung sering tuh gitu. Ya pasti dia nerima cewek-cewek semua dong. Ya kayak yang tadi, yang kan gue bilang perasaan itu nggak bisa dikontrol, tapi kan perilakunya bisa dikontrol kan. Ya, pasti itu kita bilang. Ya, betul. Ketika kita merasa baper, terus kan kita riset gue. Riset dulu dong. Oh iya, Nih orang tuh ke gue doang apa gimana sih gitu kan. Nah, setelah itu kan dia nggak ke gue doang, ya udahlah gitu kan. Ya udahlah.
udahlah jangan ini banget gitu. Ya baper sih nggak apa-apa, itu kan perasaan ya. Maksud gue Iya. ya terserah lo aja gitu. Kalau misalnya lo Tapi mau bener tuh nih, ketika apa? dia udah ngelakuin ke lu doang, artinya lu nggak spesial. Bener dong? Apa? Ketika ketika dia ngelakuin nggak ke lu doang, Oh iya, tapi ke beberapa cewek, artinya itu nggak spesial. iya, Mau lu ngerasa spesial apapun, itu dia mm, mau bilang itu nggak spesial, itu biasa iya, aja buat hidup dia. iya benar, iya. Berarti Kayak ada misalnya yang tiba-tiba dia hujan-hujan nganterin lu jemput lu, tapi dia melakukan itu ke 17 cewek, artinya dia ojek online. Bener dong. Ojek online pasti nganterin biarpun hujan, karena buat makan. Lu titik aduh, tawanya gak tepat, lu harusnya lucu itu tadi. eh, Iya kan? Itu iya, lucu banget komedinya. Lu udah ketawanya tipis-tipis gitu. Aduh, bagus banget itu komedinya. eh, Kesel banget, ketawanya gak tulus gitu nih, aduh. ya Allah, Glenn. Gak, Baper banget deh jadi. ini mau ngebahas baper tersinggung kan nih? Boleh, boleh, Habis boleh, tadi boleh. kita bahas. Boleh, boleh, boleh. Ya udah lah ya, pokoknya tadi ya itulah yang tadi lah ya. Lo harus Ya ya udah, gak usah ada rangkuman juga gak penting. itulah. Nah, kalau Tapi baper kalau yang tersinggung kalau gue apa? bilang baper tersinggung, yang Heeh. paling gue tersinggung ya baper itu adalah ketika gue nggak dianggap lucu. Jadi gue kan kalau ngelucu itu kan effort kan nih. Kalau ketawa aja, maksudnya. Tapi nggak apa-apa sih kalau orang ketawa gue lagi nggak niat ketawa itu gue nggak merasa marah, gue nggak merasa direcehkan, senang gue. Tapi orang ketika gue udah ngeliat ngelucu ya, udah gue bikin pikiran apa jokes lucunya, apa lucunya, tiba-tiba dia nggak ketawa nih, kayak gue baper nih aja. Ini orang kayak ya pilihannya dua, dia nggak mau ketawa karena jokes yang nggak lucu, atau karena emang dia bego, nggak ngerti jokes gue gitu. Tapi tetap Selera dua-duanya tuh humornya kali membuat ya. gue baper tersinggung tuh. Nggak ketawa, itu yang paling buat gue. Receh ya. Tapi Bagus semua ya. teman-teman gue bilang gitu juga loh. Kenapa? Iya bagus, maksudnya lo berarti nggak terlalu baper dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dih, lu nggak kenal gue berarti. Lu tahu nggak sih sehari-hari gue ngelucu terus? Ya nggak tahu, emangnya gue 24 jam sama lo. Enggak, maksudnya dalam percakapan sama lu deh nih. Coba lu inget-inget. Kita misalnya teleponan 30 menit. Minimal ada 30 jokes yang gue keluarin. Percaya deh, lu coba lu hitungin deh. Jadi kayak ada jokes tipis, jokes tipis, jokes tipis setiap 1 menit. Ngapain gue hitungin? Beneran, beneran. Tapi kan gue kadang suka nggak ketawa. Iya, makanya gue tersinggung sama lo. Ini gue mau bilang ini. Tapi maksud gue tuh kayak apa kegiatan sehari-hari gitu. Gue, iya sih. Kayak orang nganggap gue jelek kayak, kenapa gue marah untuk orang yang jujur gitu. Atau ketika dia bilang, apa ya, yang biasa orang marah itu apa sih, nih? Yang biasa orang baper. Kalau Lu deh, buat hari ini sendiri, lu baper ketika diapain? Tersinggung ya? Ini kita bahas baper tersinggung ya? gue jarang deh Kalau kayaknya. dibilang, Kayak gue jarang deh hah? baper tersinggung. Kayak gue jarang Ya baper kalau orang tersinggung. biasanya lah, orang biasanya yang lu tahu gitu. Kayak, kok lu Orang baper banget sih gitu. Kayak lu nggak masuk akal gitu. Oh, ini kali body shaming. Body shaming. Body Ya. shaming. Ya. Itu Kayak paling misalnya orang bercanda gitu kan. Terus tiba-tiba dia ya, baper marah gitu. Marahnya serius marah gitu kan. kayak nggak pada tempatnya dan kayak ya lo ngebecandain, ya lo body shaming ke orang yang lo nggak deket gitu dan lo nggak tahu gitu. Itu paling sering tuh. Lu ngebela siapanya nih? Orang yang di body shamingin kan baper kan jatuhnya kan. Baper. Dan lu setuju dengan dia. Dan setuju dengan kebaperan nih. Setuju sih kalau menurut gue. Karena gini,
lo nggak kenal, mungkin lo kenal, tapi lo nggak dekat gitu, dan lo tiba-tiba aja gitu melontarkan sesuatu yang ya body shaming gitu, nggak kayak lagi nggak ada momen apa-apa gitu, ngerti gak sih? Nggak ada situasi yang apa ya, yang membuat itu bisa menjadi sebuah jokes gitu loh, secara tiba-tiba orang itu body shaming, menurut Oh, gue berarti nggak lucu intensinya sih. Tapi kalau kayak menyinggung orang tersebut ya? iya, tapi kalau kayak gini, kayak lo Atau ngatain gue gitu hmm, kan, atau kayak kadang Kendra ngatain gue gitu kan, gue biasa aja, karena gue ya kita udah, kenal. karena kita kenal dan ya emang gue tahu tujuan lo dan kelihatan aja gitu, ngerti gak sih, orang yang ya walaupun itu jujur, tapi ya kelihatan aja sih, gue bisa ngerasain aja, ya ya udah, ya karena kita kenal, kita deket gitu, dan lo ngerti gue gitu. Nah ini tuh orang yang mungkin kenal tapi nggak deket, tiba-tiba gitu kan, nggak ada angin, nggak ada apa, terus ngomong kayak gitu tuh kayak lu aneh gitu, masih kayak ih apa anjir gitu kan, kayak kenapa nih orang nggak jelas banget gitu kan. Hmm. Ya Ya itu. tapi ya karena gue yang suka bercanda, mungkin kadang-kadang gue nggak bisa, I can help it gitu. Maksudnya gue nggak bisa kontrol itu juga gitu. Itu itu di bawah alam bawah sadar gue gitu. Gue pernah disinggung sama orang juga karena ini. Kadang-kadang body shaming tujuannya kan emang pengen bikin ketawa kan, tapi emang Mm-mm. nggak dapet aja lucunya, kayak Mm-mm. baru ketemu orang udah lama gak ketemu, gila lu gendut banget sekarang, Ya. gitu kan, sebenarnya tujuannya bercanda kan, tapi Mm. nggak lucu, emang nggak lucu, buat gue sadar betul itu nggak lucu. Mm-mm. Nah, buat orang gue yang suka bercanda adalah ketika itu nggak lucu berkali-kali, gue mikir berarti itu nggak bisa jadi komedi lagi gitu, body shaming nggak bisa jadi komedi lagi. Iya. Tapi yang bisa jadi selalu jadi komedi adalah ngomongin orang lain. Nah itu bisa tuh, tetap lucu tuh, ketemu lu inget gak sih dia, kita itu misalnya ngomongin Firman yang agak kebanci-bancian sampai sekarang box coy, mau sampai kapan. Ih parah Jadi body banget. shaming enggak. Firman udah keren ya, jadi artis Instagram deh. Halo lo penjilat. Biar dia promosiin konten kita dong. Emang lo aja nggak pernah WhatsApp dia, minta-minta promosiin, lu dasar kayak tahu diri. Gue pernah WhatsApp dia Apa pernah. WhatsApp apa? Nanyain udah makan apa belum? Ntar gue baper. Oh nih ada satu lagi nih. Tadi Apa? kan itu pertanyaan gue ke lu kan. Orang tuh biasanya baper kenapa sih body Mm, shaming, lu bilang kan. mm, mm, mm. Ada satu lagi yang gue juga cukup sering, adalah ketika pendapatnya nggak dianggap. Dia ngasih pendapat nih, terus nggak dihargai pendapatnya. Mm-mm. Itu biasanya dia tersinggung tuh, baper Iya. gitu. Bener Ya. nggak? Lu sering nggak sih di dunia kerja lah, di dunia kerja? Gue beberapa kali melihat hal itu sih. Hmm. Beda Pak. pendapatnya Mm-mm. nggak dipakai. Dia cukup baper gitu. Nggak baper gimana banget sih, tapi kayak dia uh, apa sih gejala baper itu apa sih, gejala baper? Gejala baper yang tersinggung ini Iya, biasanya biasanya dia lebih jadi diem. diem. Iya diem, diem. Terus jadi kayak Iya, lebih diem. ditanya ya terserah gitu, jadi kayak gitu. Biasanya mungkin. Diem. Ih, Hmm. Karena mm-mm. dia baper kan. Ya. Ya. Makanya gue beberapa kali melihat itu sih. Nah, balik lagi kan. Gue juga pengen ceritain ke orang banyak sih, bahwa nih di percakapan ini tadi nih dari awal sampai sekarang nih, kita Hmm. banyak gak setujunya juga kan. Iya, Pasti kita saling banyak gak setuju gitu. iya. Harusnya harusnya nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa gitu. Harusnya nggak. Ya sama kayak yang tadi baper suka itu sih, baper tersinggung juga. Ya karena kita nggak bisa kontrol orang lain, ya kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Tapi ya kalau untuk emosi ya menurut gue ya silakan aja, lu mau sedih silakan aja, nggak ada yang salah Silakan. gitu. Silakan. Lu merasa marah, lu merasa baper silakan aja, tapi eh, ya lu bisa lah apa ya, mengontrol Behave. perilaku Behave. lo, ya behave, mengontrol Iya. perilaku lo yang Behave. akan lo
respon lu terhadap orang lain gitu. Iya. Itu penting. Jangan kayak misalnya lu lagi baper marah, ya lu ngomong baik tapi sambil ngejampak rambutnya kan nggak boleh. Ya, ya saya nggak apa-apa kok, jawaban saya nggak diterima. Tapi kok tangan Anda ke rambut saya, Bu? Nggak apa-apa, dong, lepas. Oh ya, lepas, maaf. Ya, itu sih. Ya, sama lah. Kedua-dua baper itu. Kedua jenis baper itu. Ya. Ya, Apa nih? Lu mau closingin apa nih? nggak ada. Udah. Udah gue udah closing. Closingin dong. Apa gitu maksudnya biar. Tapi lu udah lega dong. Maksudnya ngomongin kedua baper ini udah kayak Apa? udah lega gitu, kayak udah semuanya udah kita omongin kan gitu. Iya. Atau iya. ada lagi yang mau lo omongin? Enggak, udah. Enggak. Tadi Oh udah iya, gue juga ada satu. sampein apa? Gue ada satu quote terakhir deh, yang mungkin bisa gue quote sendiri nanti. Karena gue juga yang foto-foto videonya, bukan Anda. Ini orang. Menurut gue, kita bisa kendalikan baper ketika kita sadar. Satu, orang ini terlalu dekat buat kita untuk menyakiti kita. Ini kalau baper tersinggung ya. Ya, maksudnya menurut gua, ketika kita sadar dia dekat sama kita, gak mungkin dia intensinya menyakiti kita dong. Mungkin dia lagi kelelahan, makanya kata-kata kasar kan ada aja kan. Gitu kan. Lu jelas gak sih suara gua? Jelas. Berarti kita jelas, paham ya? Gitu kan. Iya. Maksudnya memahami dia terlalu dekat untuk menyakiti. Ya, enggak. Yang gue mau bilang, dia terlalu dekat untuk menyakiti kita, atau dia terlalu jauh untuk kita pedulikan gitu. Pilihannya dua itu gitu, yang biasa kita baper ya. Karena orang yang sosok nggak mungkin dipikirin, dia ngomong apa juga ya bodo amat lah gitu. Atau orang yang sosok juga nggak bakal menyakiti atau gimana-gimana. Tapi orang yang nggak kenal sama sekali, kadang-kadang tuh bisa tuh ngomong belak-belakan gitu. Ya udah, dia tuh terlalu, makanya gue bilang orang itu terlalu dekat untuk menyakiti kita, atau orang itu terlalu jauh untuk kita pikirkan pendapatnya, kata-katanya atau perilakunya gitu. Jadi mungkin ini kita nggak expect ya. Iya, betul. Ke yang orang kedua itu. Iya, karena terlalu jauh gitu. Terus ini untuk baper tersinggung nih. Kalau untuk baper suka dari hari ini dong. Hapus deh. Maksudnya lu latihan bertahun-tahun dibaperin dong, kan? Maksudnya minimal ada apa gitu. Udah gue utarakan ya. Ya. Diulang atau dibikin bagus-bagus ya quote-nya atau apa. Ya, maksudnya baper itu kan perasaan ya, yang sebenarnya sih ya kita nggak bisa kontrol sih, cuman ya perilaku kita bisa kita kontrol kan, respon terhadap itu gitu. Nah, untuk apa ya karena baper itu ya kita harus bertanggung jawab sama perasaan kita sendiri. Maksudnya entah itu jadinya orang yang bikin kita baper itu baper balik atau malah enggak, gitu kan kita udah harus siap juga dong sama konsekuensinya gitu. Konsekuensi dari baper itu gitu. Ya, tapi nggak ada yang salah sih. Baper, silakan aja. Itu seru kok. Ya dah. Buat kita berdua yang udah lama nggak dibaperin, atau ngebaperin orang, kayak Anda aja. Pernah. Akhir-akhir. Akhir-akhir ini Anda baper ya. Oh iya, nggak apa-apa. Baru tahu dia dengar video ini. Gue kan bilang, kita udah lama nggak dibaperin. Lu bilang mau dibaperin, mau cerita. Cerita kita setelah nggak di-record. Oke nih. Ya. Thank you ya, bye-bye. Thank you, dadah.